Hai teman-teman, kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah retorika akan membahas tentang sejarah dan perkembangan retorika modern. Simak ya! Sejarah retorika modern dimulai ketika Roger Bacon merupakan tokoh pertama yang menghubungkan antara retorika Renaissance dan retorika modern. Di sini, beliau juga memperkenalkan pentingnya pengetahuan mengenai proses psikologi dalam ilmu retorika. Dalam perkembangannya, retorika modern ini memiliki 3 aliran. Aliran pertama yaitu aliran epistemologi. Aliran ini menekankan pada proses psikologi yang mencangkup sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Para pemikir aliran ini berusaha untuk mengkaji retorika dalam perspektif perkembangan psikologi kognitif mengenai proses mental. Lanjut ke aliran kedua pada retorika modern, dikenal dengan istilah yang berbahasa Prancis yaitu belles lettres, yang dalam bahasa Indonesia berarti tulisan yang indah. Nah, aliran ini menunjukkan bahwa retorika berkembang bukan hanya tentang seni berbicara saja, tetapi juga tulisan. Aliran ini memusatkan perhatiannya pada penyusunan pesan dan penggunaan bahasa pada persiapan pidato, sehingga mereka mengutamakan keindahan bahasa dan segi estetis pesan, hingga terkadang mereka mengabaikan nilai informatifnya. Dan aliran yang ketiga disebut juga gerakan elokusionis, yang merupakan aliran yang menekankan pada teknik penyampaian pidato. Salah satu contohnya adalah Gilbert Austin, yang merupakan salah satu tokoh yang memberikan petunjuk praktis bagaimana penyampaian pidato, yakni terkait bagaimana pembicara mengarahkan kontak matanya kepada pendengar, ataupun bagaimana cara mengatur suara ketika menjadi pembicara. Nah, dalam perkembangannya, aliran ini mendapatkan kritikan karena mereka terlalu memfokuskan perhatiannya pada teknik, sehingga pembicara tidak berbicara dan menggunakan bahasa tubuhnya secara alami, melainkan secara artifisial. Akan tetapi, kelompok elokusionis ini telah berhasil melakukan penelitian empiris, sehingga retorika menjadi sebuah rumusan sebagai hasil penelitian empiris yang telah dilakukan. Berbicara mengenai perkembangan retorika modern tentu tidak lepas kaitannya dengan negara-negara yang berjasa untuk turut serta mengembangkan retorika modern. Yang pertama adalah Prancis. Gerakan humanisme di Prancis melahirkan pembicara-pembicara yang hebat seperti moralis, pengkhotbah, dan juga penyair. Negara yang kedua adalah Inggris. Layaknya bangsa Romawi, orang-orang Inggris meyakini bahwa setiap kata-kata yang diucapkan akan memiliki daya tarik untuk menguasai dan mempengaruhi manusia lain. Negara yang ketiga adalah Amerika Serikat. Negara ini menganut sistem demokrasi Anglo-Amerikan yang membuat mereka telah memiliki tradisi retoris parlemen sejak 200 tahun terakhir. Negara yang keempat adalah Jerman. Sosok Martin Luther menjadi penggiat seni berbicara dengan membawanya ke mimbar-mimbar gereja guna memprakarsai kepandaian seni berbicara. Kemudian terdapat beberapa tokoh yang berperan dalam retorika modern. Yang pertama itu ada James Owens. Beliau itu menerangkan betapa pentingnya emosi yang dilakukan melalui motif-motif psikologi seperti kewajiban agama, kewajiban sosial, dan kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua itu ada Charles Henry Woodward. Beliau itu menyatakan bahwa dalam berpidato itu harus memperhatikan 1. Teliti tujuan, 2. Ketahui halayak dan situasi, 3. Tentukan proporsi yang cocok dengan halayak dan situasi, dan yang keempat, pilih kalimat yang logis. Kemudian yang ketiga ada William Norwood Briggins. Beliau itu menyatakan terdapat 4 unsur persuasi. Nah, yang pertama itu rebut perhatian pendengar, yang kedua usahakan pendengar itu mempercayai kemampuan Anda, yang ketiga dasarkan pemikiran pada keinginan, dan yang keempat mengembangkan setiap gagasan. Kemudian yang keempat ada Alan H. Monroe. Beliau itu menyatakan pesan harus disusun berdasarkan proses berpikir manusia.